Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kalian sudah mendapatkan cairan fermentasi, sebentar, ya, misalnya kalian sudah mendapatkan cairan fermentasi. Nah, cairan fermentasi ini kita sebut sebagai larutan cairan broth. Broth ya. Broth itu adalah cairan hasil fermentasi, cairan kasar. Nah, di dalam cairan ini dia mengandung berbagai macam senyawa atau berbagai macam komponen. Ya, contohnya adalah sel, ya. Kemudian ada juga padatan. Ya, misalnya kalian menggunakan biomasa untuk memproduksi produk tertentu. Nah, berarti di situ kan biomasa itu kan dalam bentuk padatan. Kemudian ada produknya. Nah, ada produk. Kemudian ada byproduct yang dihasilkan selama proses fermentasi. Ini saya sebut sebagai byproduct atau produk samping, ya. Kemudian yang terakhir adalah biasanya di sini ada air. Pasti ada air, bukan biasanya ya, pasti ada air di dalam cairan fermentasi ini. Nah, untuk sel itu sendiri, kemudian untuk padatan, itu kita bisa pisahkan dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah diajarkan oleh Bu Seli. Ya, jadi pemisahan produk-produk yang tidak terlarut. Ya, pemisahan produk yang tidak terlarut. Ini agak lama ya nulis di menggunakan mouse, jadi agak kesulitan. Oke, jadi ini ya untuk pemisahan produk-produk tak terlarut. Nah, bagaimanakah untuk produk-produk yang ingin kita dapatkan, ya, yang seharusnya kita dapatkan itu adalah produk yang contohnya adalah produk-produk ekstraseluler. Nah, ada juga produk-produk yang dihasilkan tetapi produknya itu adanya di dalam sel yang kita sebut sebagai produk intraseluler. Nah, setelah dilakukannya teknik pemisahan untuk produk-produk yang tak terlarut, untuk komponen-komponen yang tidak terlarut, salah satunya itu adalah sel. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan produk yang ada di dalam si sel itu sendiri? Otomatis tekniknya adalah kita harus memecah si sel itu sendiri. Nah, maka dari itu untuk kuliah dengan saya akan akan sharing tentang bagaimanakah teknik memecah sel, ya. Jadi gimana sih teknik-teknik dalam memecah sel, oke? Nah, atau istilahnya itu kita sebut sebagai cell disruption. Sebelum ke teknik-tekniknya, saya akan menjelaskan apa sih itu produk intraseluler dan apa produk ekstraseluler. Jadi nanti mungkin akan lebih concern kita ke produk-produk intraseluler karena yang ingin kita dapatkan adalah produk yang ada di dalam sel itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya teknik pemecahan sel. Nah, oke, sebagai pengantar ini ada produk ekstraseluler. Jadi produk ekstraseluler itu adalah produk yang disekresikan oleh si mikroba itu sendiri keluar dari sel. Jadi setelah dia melakukan proses fermentasi, ya, prosesnya itu namanya proses fermentasi, kemudian si sel itu melakukan metabolisme, kemudian ada produk yang kita dapatkan itu adalah produk hasil metabolismenya. Nah, produk hasil metabolismenya tersebut dia sekresikan keluar dari sel. Itu yang kita sebut sebagai produk-produk ekstraseluler. Jadi yang terdeteksi adalah di cairan fermentasinya, gitu ya. Produknya itu ada di cairan fermentasinya. Contohnya apa? Contohnya adalah proses produksi asam sitrat, khususnya dengan menggunakan mikroorganisme. Ini jenisnya itu kapang, ya, Aspergillus niger, khususnya dari bahan-bahan berpati.
Kenapa bahan berpati? Karena untuk memproduksi asam sitrat ini itu diproduksinya dengan menggunakan glukosa. Biasanya pada umumnya menggunakan molase ya untuk produksi asam sitrat. Tetapi di sini untuk kasus yang ini yaitu menggunakan bahan berpati. Kenapa bahan berpati? Karena pati itu sendiri dia kan sebetulnya merupakan polimer yang tersusun atas glukosa sebagai monomernya. Nah, kemudian dia terikat antara satu glukosa dengan glukosa lainnya pada ikatan yang linier itu alfa. Ikatannya itu alfa 1,4 glikosidik, kemudian yang percabangannya itu yang 1,6 ya ikatannya. Nah, oke, kita tidak terlalu fokus untuk proses produksi aspergillusnya itu seperti apa sih. Tetapi yang kita lihat di sini adalah proses pemisahannya. Nah, karena produknya itu merupakan produk ekstraseluler, artinya dia sudah terdeteksi di cairan fermentasinya. Maka dari itu kita hanya memisahkan saja, mengisolasi saja si asam sitrat tersebut. Ya, jadi ini udah tahapan fermentasi ya di sini. Ntar saya kasih tanda. Nah, yang ini udah difermentasi. Setelah difermentasi gimana? Setelah difermentasi, produknya kan ada di dalam cairan fermentasi. Sedangkan di dalam fermentasi ini masih ada sel, masih ada padatan. Nah, maka dari itu biasanya dilakukan ini namanya biomass removal. Jadi biomass removal di sini khususnya ini tekniknya adalah dengan menggunakan rotary filtrasi ya. Jadi tekniknya filtrasi. Nah, dengan menggunakan filtrasi, jadi si biomasanya itu akan tertahan dalam filter tersebut, kemudian cairannya akan loss, akan pindah ya ke bawah, akan mengalir ke bawah. Misalnya di sini selnya, kemudian ini adalah cairannya. Cairannya ini mengandung senyawa-senyawa yang terlarut. Nah, salah satunya itu adalah asam sitrat. Ya. Oke. Yang selanjutnya setelah setelah dipisahkan biomasanya, kemudian setelah dipisahkan biomasanya, nah biomasa tersebut sebetulnya masih ada yang tersisa biasanya. Kalau untuk menggunakan rotary vacuum filtration atau rotary filtration saja, itu tidak cukup gitu yang secara konvensional. Maka dari itu biasanya dengan menggunakan membran yang kita sebut sebagai membran ultrafiltrasi. Nah, membran ultrafiltrasi juga dia bisa menahan komponen-komponen makro. Misalnya ada komponen-komponen yang ya seperti protein gitu ya. Jadi masih tertahan di cairan. Nah, kan ultrafiltrasi ini sudah bisa porinya itu lebih kecil ya, porinya itu lebih kecil. Pak, kalau misalnya kita langsung menggunakan ultrafiltrasi langsung ya, nggak usah pakai biomass removal ini dengan menggunakan conventional filtration gimana? Ya pasti energi yang dibutuhkan kan untuk ultrafiltrasi ini sendiri, nanti kita bahas tentang membran, itu kan dia membutuhkan tekanan yang sangat tinggi. Maka dari itu, kalau kita langsung menggunakan langsung dari cairan fermentasi ini kemudian langsung dipisahkan dengan menggunakan ultrafiltrasi, pertama energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tekanan tersebut sangatlah tinggi, ya. Kemudian lebih tinggi, ya. Kemudian nanti regenerasi dari si membran itu sendiri karena terjadinya fouling itu adalah penyumbatan ya, itu akan lebih cepat gitu. Kalau misalnya si biomass removal ini biomass ini masih ada ya dalam jumlah yang banyak, kemudian padatan masih ada dalam jumlah banyak, itu akan terjadinya fouling itu akan lebih cepat gitu ya. Terjadinya fouling itu akan lebih cepat. Maka dari itu biasanya dilakukan pemisahan dengan menggunakan conventional filtration terlebih dahulu atau dengan menggunakan teknik sentrifugasi. Nah, yang selanjutnya adalah
di cairan fermentasi ini biasanya masih mengandung hasil ultrafiltrasi ya, masih mengandung komponen-komponen yang uh, tidak lolos, tidak tertahan, yang lolos dalam ultrafiltrasi, tetapi masih, tetapi itu akan berpengaruh nantinya. Nah, contohnya adalah ini nutrisi. Nah, nutrisinya dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk ion, misalnya dalam bentuk K+. Mikroba kan membutuhkan nutrisi ya, K+, kemudian Ca2-, Ca2+, dan lain sebagainya. Nah, ini kan senyawa-senyawa anion dan kation. Nah, maka dari itu biasanya bisa kita gunakan dengan menggunakan nanofiltrasi atau reverse osmosis. Tetapi sebelum ke situ, energi yang dibutuhkan untuk menggunakan RO ataupun NF itu tinggi. Maka dari itu kita cari yang lainnya untuk memisahkan senyawa-senyawa tersebut, ya, yaitu dengan menggunakan tekniknya itu adalah ion exchanger atau ion penukar ion, resin penukar ion, ya, ini resin penukar ion. Nah, nanti ion-ion K+, Ca2+, Mg ya, dan lain sebagainya itu yang anion kation itu akan tertahan. Nah, anion dan kation ini sebetulnya dapat dari mana? Sekali lagi didapatkan dari nutrisi, ya. Nah, setelah itu masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu dekolorisasi. Dekolorisasi ini ya, atau penghilangan warna, karena memang di cairan fermentasi biasanya cairan itu warnanya agak gelap, sedangkan kita ingin menghilangkan warnanya tersebut, ya, warna-warna tersebut. Maka dari itu biasanya dengan menggunakan ini activated carbon treatment, ya, menggunakan karbon aktif biasanya, ya, tekniknya adsorpsi. Nah, kemudian barulah di situ sudah cairan murni, udah hilang segala macam impurities-nya. Nah, yang dijual di pasaran asam sitratnya itu dalam bentuk serbuk. Ya, maka dari itu pertama kali yang harus dilakukan yaitu kristalisasi. Kristalisasi ini tujuannya adalah untuk membentuk kristal dari asam sitrat. Ya, kristal dari asam sitrat. Nah, kristalnya itu nanti akan terbentuk setelah proses kristalisasi. Nah, ini ya, proses kristalisasi itu yang ini. Nah, kemudian habis kristalisasi, maka si kristalnya itu dipisahkan dari mother liquornya, ya, mother liquornya atau cairan yang tidak terkristal. Ya, cairan yang tidak terkristal harus dipisahkan. Cairan yang tidak terkristal ini biasanya dilakukan recycle. Dibalikan lagi ke sini, biasanya masih mengandung asam sitrat juga di cairan sini. Maka dari itu tujuannya untuk apa sih ini? Ya biar recovery-nya itu lebih tinggi aja. Ya, recovery-nya lebih tinggi, istilahnya dilakukan recycle. Nah, kemudian setelah kristalnya terpisah dari cairannya, baru kita ingin benar-benar mendapatkan kristal yang bebas dari air. Maka itu dilakukan dewatering dengan menggunakan pengeringan, sistem pengeringan ini. Ya, baru kita dapatkan produknya. Produknya itu adalah asam sitrat. Ya, paham ya sampai sini? Jadi ada serangkaian proses yang sangat panjang sekali. Jadi pemisahan dari cairan fermentasi ini, ya, sampai kita mendapatkan produknya berupa asam sitrat kristal yang kering yang bisa kita jual ke pasar. Jadi nggak mungkin langsung kalau kalian udah melakukan proses fermentasi langsung dijual, itu nggak mungkin langsung dijual gitu, tetapi harus ada pemisahan-pemisahan terlebih dahulu. Ya, paham ya? Untuk produk ekstraseluler lainnya contohnya adalah antibiotik, kemudian enzim, kemudian polisakarida, dan asam amino. Nah, tahapan umum proses hilir pada produk ekstraseluler itu terdiri atas 3. Ya, yang pertama itu adalah pemisahan cairan dari padatan dan biomasanya. Kita lihat yang ini nih. Ya, saya kasih tanda lagi. Nah, yang bagian sini. Ini kan kita ingin memisahkan cairan padatan, yang ini. Biomass removal kan menghilangkan padatan sekaligus cairan, sekaligus selnya. Nah, ini dari padatan dan biomasanya. Kemudian melakukan isolasi produk. Ya, isolasi produk itu ya kita ingin memisahkan komponen-komponen lainnya yang produk-produk terlarut lainnya. Contohnya adalah kalium, magnesium itu kan terlarut sebetulnya. Maka dari itu dilakukan
ion exchange, gitu ya, resin penukar ion. Kemudian bisa juga dengan menggunakan membran, tadi ultrafiltrasi. Misalnya protein itu kan dia terlarut di dalam cairan. Maka dari itu dipisahkan dengan menggunakan ultrafiltrasi. Nah, setelah itu baru dilakukan purifikasi. Purifikasi ini yang mana? Purifikasi itu adalah contohnya dekolorisasi dengan menggunakan activated carbon. Ya, tadi proses produksi asam sitrat. Nah, sebetulnya ada tambahan lagi di sini selain purifikasi, yaitu polishing dan digunakan polishingnya tahapan akhir dari proses pemisahan itu kita ingin membuat produk yang siap dijual. Produk yang siap dijual ini adalah biasanya dalam bentuk kristal. Misalnya ya, untuk yang asam sitrat ini biasanya dalam bentuk kristal. Ya, bentuk kristal. Kristalnya itu adalah kristal xylitol. Kristal asam sitrat, maaf ya. Jadi, oke, biomasa ini dapat dibuang atau bisa dijual kembali sebagai byproduct. Bisa dibuang atau dijual kembali. Ya, berarti kalau dijual kembali harus ada pemisahan, ya, pemisahan lagi. Ya. Jadi memastikan bahwa di dalam cairan tersebut setelah dipisahkan biomasanya itu hanya ada sel saja, gitu ya. Atau bisa juga biomasa ini digunakan di recycle ulang. Nah, nanti tekniknya itu biasanya nggak langsung kita nggak bisa langsung di recycle si sel tersebut, tetapi harus imobilisasi dulu. Artinya si sel tersebut harus diperangkap ke dalam suatu matriks, contohnya adalah kalsium alginat, ya. Kemudian agar si sel itu bisa mudah untuk dipisahkan, gitu ya, bisa mudah untuk dipisahkan. Kemudian setelah terpisah baru digunakan ulang ya, di recycle, dipakai ulang. Nah, itu untuk produk-produk ekstraseluler. Nah, selanjutnya adalah produk-produk intraseluler. Apa itu produk intraseluler? Jadi yang sudah saya jelaskan bahwa produknya itu ada di dalam sel. Contohnya ini, produksi biodiesel, tetapi biodiesel ini diproduksi dengan menggunakan mikroalga, ya. Mikroalga yang dapat menghasilkan oil, yang dapat menghasilkan minyak. Nah, minyaknya itu atau oilnya itu ada di mana sih? Nah, oilnya itu ada di dalam si mikroalga tersebut, sehingga mikroalga ini harus harus dipecahkan. Ya, dipisahkan kemudian dipecahkan. Dipecah si mikroalga ini, ya, diekstrak si oilnya yang terdapat di dalam mikroalga tersebut. Oke, mikroalga ini menggunakan fotobioreaktor, ya, fotobioreaktor. Kemudian difermentasi di dalam fotobioreaktor ini. Kemudian mikroalga yang tumbuh atau yang terbentuk dipisahkan dari airnya, dari cairannya, ya, dengan menggunakan teknik filtrasi. Nah, kemudian setelah difiltrasi hanya ada mikroalganya saja, kemudian dilakukan leaching. Leaching ini adalah teknik ekstraksi yang mana bahannya itu adalah padatan, kemudian bisa menggunakan solvent. Kalau ini leaching biasanya menggunakan solvent. Tetapi untuk ekstraksi dari mikroalga sendiri sebetulnya atau pemecahan mikroalga sendiri tidak hanya dengan menggunakan leaching, bisa juga secara mekanik, contohnya dengan menggunakan homogenizer dalam skala besar atau dengan menggunakan bed mill. Jadi nanti kita akan belajar teknik pemecahan sel dengan secara fisik. Nah, setelah itu dilakukanlah evaporasi. Evaporasi tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya ketika dipecahkan si alganya, cairan-cairannya kan itu akan keluar semuanya. Nah, maka dari itu cairan-cairan tersebut termasuk, misalnya dalam hal ini adalah leaching adalah pelarutnya, dia harus dihilangkan terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan teknik evaporasi. Kemudian dilanjutkan teknik distilasi. Dan nanti akan yang kita dapatkan itu hanya microalgae oil atau MAO. Nah, jadi setelah itu microalgae oil ini misalnya dimasukkan, sebetulnya ini harus dipisahkan terlebih dahulu, misalnya diekstrak lagi, dipisahkan antara si
komponen-komponen lainnya, yaitu misalnya padatan dari mikroalganya tersendiri dengan minyaknya. Nah, itu harus ada tahapan selanjutnya biasanya. Nah, ini setelah melalui tahapan tersebut, baru masuk ke reaktor. Reaktor ini sebetulnya proses produksi biodiesel secara umum sih, ya, secara umum ya prosesnya. Dan nanti kita dapatkan biodiesel. Saya nggak akan menjelaskan produksi biodieselnya, silahkan kalian ambil kuliah bioenergi atau minyak dan lemak ya. Nah, untuk produk intraseluler lainnya yang cukup menarik, ya, cukup menarik lagi adalah produksi bioplastik. Nah, bioplastik ini tidak hanya diproduksi dengan secara kimiawi dari bahan-bahan berpati yang kalian tahu mungkin ya sudah dijelaskan oleh dosen lainnya, tetapi bioplastik ini bisa diproduksi dengan menggunakan mikroorganisme. Contohnya adalah bakteri ya, khususnya ini bakteri yang dapat menghasilkan bioplastik, yaitu Ralstonia eutropha. Nah, jadi sekilas tentang bioplastik ini, ada istilahnya namanya cell inclusion. Apa itu cell inclusion? Jadi si sel ini ketika ada banyak nutrisi di cairan fermentasi, di cairan ya. Nah, si sel ini tetap mengkonsumsi atau mentransfer misalnya glukosa. Glukosa tersebut ke dalam si sel. Tetapi tidak semuanya dikonversi menjadi produk, menjadi energi, menjadi produk energi untuk tumbuh, tidak. Tetapi dia disimpan dalam suatu matriks tertentu, ya, matriks tertentu. Nah, nanti dia akan membentuk suatu polimer tertentu. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan membentuk suatu polimer tertentu di dalam sel. Nah, polimer itu adalah bioplastik yang kita bisa gunakan. Kita bisa mengekstrak. Berarti otomatis produknya itu ada di dalam sel. Nah, itu adalah produk-produk intraseluler. Nah, itu kita istilahnya itu cadangan makanan untuk si sel ya. Jadi cadangan makanan untuk mikroba itu sendiri namanya cell inclusion. Sebetulnya bioplastiknya ini adalah cadangan makanan untuk si sel ya, atau cell inclusion. Nah, tahapannya ini seperti yang kalian bisa lihat. Jadi yang pertama adalah kultivasi atau fermentasi oleh bakteri Ralstonia eutropha. Ini yang A. Kemudian pemisahan sel bakteri dari cairan kultur dengan teknik sentrifugasi. Jadi bakterinya ini kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dipisahkan masih ada airnya, kita keringkan. Ya, kita keringkan dengan teknik freeze drying. Ya, karena produknya itu intraseluler, jadi sebisa mungkin si sel itu jangan dulu lisis karena pemanasan. Gitu. Maka dari itu tekniknya adalah freeze drying. Jadi menggunakan terjadinya pengeringan tetapi tidak menggunakan temperatur yang tinggi. Bahkan jadi fasenya itu adalah kalau freeze drying itu terjadi sublimasi. Ya, si airnya itu yang dari padatan menjadi gas akan teruapkan begitu saja tanpa melewati tanpa menggunakan panas, ya, menggunakan panas yang tinggi. Nah, kemudian si sel itu setelah dihilangkan airnya, kemudian dihancurkan sel tersebut. Nah, penghancuran atau penghilangan bagian sel ini khususnya bukan yang merupakan PHB. PHB itu adalah polyhidroksil butirat, yaitu biasanya dengan menggunakan sodium hipoklorit. Ya, sodium hipoklorit ini kemudian dengan pendinginan internal dan pemisahan polimer dengan sedimentasi. Jadi nanti si polimernya udah dihilangin nih dengan menggunakan sodium hipoklorit, ya, bagian-bagian yang bukan PHB-nya itu sendiri. Kemudian nanti polimernya itu akan mengendap. Nah, polimernya itu akan mengendap, ya kita pisahkan dengan teknik yang namanya teknik settling, ya, yaitu atau sedimentasi. Nah, kemudian sudah dipisahkan ya dari bagian-bagian PHB-nya, baru si polimer tersebut dicuci dengan menggunakan isopropanol, ya, di mix, kemudian baru dipisahkan dengan menggunakan teknik sentrifugasi. Nah, yang E. Nah, kemudian
sisanya, misalnya sisopropanol yang masih ada, itu dikeringkan dengan menggunakan teknik evaporasi. Ya, dievaporasi barulah dikeringkan, kemudian baru didapatkanlah bioplastik. Ya, seperti itu ya. Jadi itu tahapan pemisahan dari produk-produk intraseluler. Contoh produk intraseluler lainnya adalah ini ya, protein, lemak, hormon, dan beberapa jenis antibiotik. Nah, produk ini dia terjebak di dalam sel, ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi. Kemudian maka dari itu si sel tersebut perlu dipecah atau dirusak untuk mendapatkan produknya. Nah, kemudian sekilas tentang sel itu sendiri, ya. Jadi sel itu salah satu, apa sih yang dirusak dari si sel untuk menghancurkan sel itu sendiri ya, untuk melepaskan atau mengeluarkan isi dari sel itu sendiri. Pada umumnya ada dua, membran dan dinding sel. Apa sih beda membran? Kalau membran itu kan salah satu komponennya adalah fosfolipid, ya. Ada bagian polarnya, contohnya adalah ada gliserol, ya. Kemudian ada bagian non polarnya, ya, khususnya lipid, fatty acid. Nah, seperti itu, fosfolipid ya, fosfolipid. Nah, kita lihat di sini. Di sini saya akan menjelaskan, mengulang kembali kuliah mikrobiologi industrinya. Jadi ada dua jenis bakteri ya, khususnya ini untuk spesifik ke bakteri. Jadi ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Apa bedanya? Jadi kalau kita lihat dari sini, perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif adalah bakteri gram positif dia memiliki peptidoglikan yang sangat-sangat tebal. Jadi peptidoglikannya itu sangat tebal sekali ya di sini. Kemudian bakteri gram negatif dia peptidoglikannya itu kecil, tetapi dia dilapisi lagi oleh membran atau outer membran atau membran luar, ya, membran luar dari sel itu sendiri. Membran luar ini yaitu yang membatasi antara si peptidoglikan dengan environment-nya, dengan lingkungannya. Nah, ini outer membran. Dari membran sini, membran luar ini ya pasti mengandung fosfolipid di membran tersebut, tetapi di sini ada juga bagian lainnya. Contohnya adalah ini, bagian atas ini, yaitu polisakarida. Ya, jadi polisakarida, kemudian ada juga protein-protein yang terdapat di sini ya, protein namanya carrier, protein pembawa. Jadi sekilas lagi, nutrisi itu ditransfer sebetulnya bisa secara aktif dan secara pasif. Ya, ya kalau misalnya dia bisa tanpa membutuhkan energi ya udah dimasuk aja gitu ya, karena misalnya perbedaan gradien konsentrasi antara konsentrasi di luar sel dan konsentrasi di dalam sel. Tetapi ada juga yang dia tidak bisa gitu ya masuk karena misalnya konsentrasi di luarnya itu lebih kecil, sedangkan dia membutuhkan nutrisi tersebut. Maka dari itu ada protein yang memfasilitasinya untuk masuk, si nutrisi itu untuk masuk ke dalam si sel, jadi ada protein yang masuk ke dalam si sel itu sendiri. Ya, nah selanjutnya di sini ada struktur dinding sel, sel prokariot. Kemudian di sini enzim, ya. Jadi di sini ada enzim pada umumnya. Nah nanti enzim-enzim tersebut juga terdapat di lapisan periplasma. Ya, ada pada lapisan periplasma. Nah, di lapisan periplasma biasanya kalau kita ingin memproduksi enzim intraseluler, ya, enzim-enzim intraseluler, ya, dan kebanyakan produk-produk itu berada untuk yang dihasilkan di bakteri gram negatif itu adanya di lapisan periplasmik, ya. Lapisan periplasmik itu yang di antara peptidoglikan dengan membran sitoplasma bagian dalamnya. Nah, di sini ada fosfolipid, kemudian ada protein, kemudian ada ion logam, itu berada di dalam membran plasma. Nah, jadi kalau misalnya produknya ada di dalam membran plasma, di situ ada fosfolipid, kemudian ada protein, kemudian ada ion logam juga di dalam sitoplasma tersebut. Nah, ini untuk sekilas dari dengan menggunakan SEM, yaitu Scanning Electron Microscope,
Ya, jadi seperti ini bentuknya dari bakteri dinding sel, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, membran luar dan peptidoglikannya ini, yaitu pelindung sel, itu merupakan target utama dari pemecahan sel. Jadi, ketika kita ingin memecahkan sel, itu yang dihilangkan itu adalah si bagian dinding selnya aja, ya, di bagian dinding selnya aja. Di bagian dinding sel kita pecah karena gini loh. Jadi di dalam sel sebetulnya tekanan yang dihasilkan di dalam sel itu setara dengan tekanan yang dihasilkan atau bahkan lebih dari tekanan yang ada di dalam ban mobil. Nah, berarti memang betul-betul kuat si dinding sel ini sebetulnya ya. Dia menahan cairan yang ada di dalam sitoplasma tersebut. Ya, jadi memang agak sulit dengan teknik-teknik biasa. Maka dari itu biasanya digunakan teknik pemecahan sel. Nah, strukturnya kalau misalnya kita lihat dengan menggunakan SEM atau scanning electron mikroskop, bentuknya itu seperti ini ya. Di sini peptidoglikannya, kemudian di sini sitoplasmic membrannya. Jadi peptidoglikan itu sebetulnya ada di bagian terluar, kemudian baru ini sitoplasmic membran. Ini untuk bakteri gram positif. Tetapi untuk bakteri gram negatif, yang bagian lapisan terluarnya itu adalah sitoplasmic membran, outer membran atau bagian yang paling luarnya, kemudian baru ada peptidoglikannya di tengah-tengah, kemudian baru di bagian dalamnya adalah sitoplasmic membran. Nah, kalau kalian bandingkan ya, sebetulnya si peptidoglikan ini adalah komponen sebagai pelindung dari sel. Pelindung dari sel itu maksudnya gimana? Jadi peptidoglikan ini sebetulnya dia merupakan lapisan yang sangat kuat, yang mana dia bisa menahan isi dari sel itu sendiri. Gitu ya, lapisan itu sangat kuat. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan ban itu kan memiliki tekanan yang sangat tinggi ya, gas di dalam ban tersebut dia memiliki tekanan yang sangat tinggi. Nah, itu bisa kita compare gitu. Itu setara dengan itu gitu. Bahkan itu lebih ya, karena isi di dalam sel itu berbagai macam, kemudian dia memiliki tekanan yang sangat tinggi. Nah, maka itu si peptidoglikan kita bisa bayangkan bahwa seberapa kuatnya peptidoglikan. Maka dari itu ada teknik-teknik yang digunakan untuk menghilangkan peptidoglikan di dalam sel itu sendiri ya. Nah, kemudian membran plasma bagian dalam itu berguna untuk mengatur permeabilitas sel, transport nutrisi ke dalam sel, dan mengeluarkan metabolit ke larutan luar. Jadi itu ya, itu fungsi dari membran sel atau membran plasma itu sendiri. Nah, berbicara tentang peptidoglikan, komposisi dari peptidoglikan ini apa aja sih? Jadi ini khususnya untuk lapisan dinding sel bakteri. Jadi umumnya tersusun dari polisakarida yang tersusun dari 2 turunan gula. Yang pertama adalah N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramic acid. Ya, itu. Jadi kemudian ada juga berikatan juga dengan beberapa jenis asam amino seperti L-alanin, D-alanin dan lain sebagainya. Nah, kemudian komponen-komponen tersebut, baik itu polisakarida maupun asam amino, itu akan saling berikatan dengan membentuk struktur yang kita sebut sebagai glikan tetrapeptida. Ya, nanti glikan tetrapeptida akan berikatan lagi menjadi suatu polimer dan akan membentuk secara keseluruhan kita sebut sebagai peptidoglikan. Nah, pemecahannya si peptidoglikan ini yaitu contohnya adalah dengan menggunakan enzim. Enzimnya ini yang kita sebut sebagai lisozim. Nah, enzim lisozim ini dia akan memecah ikatan beta 1,4 glikosidik. Ya, beta 1,4 glikosidik antara N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramic acid. Jadi si enzim ini kan kita tahu bahwa enzim adalah dia bekerja secara spesifik. Pemotongannya secara spesifik. Kalau kita compare misalnya teknik hidrolisis asam dengan enzim, kalau asam itu kan pemecahannya itu atau hidrolisisnya itu secara acak. Tetapi kalau enzim ini dia spesifik ke ikatan tertentu. Maka dari itu peptidoglikan pun bisa kita pecah
ikatannya, yaitu khususnya ikatan N-asetilglukosamin dan N-asetil muramic acid. Ya, dipisah dengan menggunakan enzim yang kita sebut sebagai lisozim. Nah, apabila kita lihat di sini bagian dalam sel, isinya apa aja sih di dalam sel ini? Nah, cairan sel itu kita sebut sebagai sitoplasma. Nah, sitoplasma ini dia mengandung larutan garam, gula, asam amino, kemudian ada juga biopolimer lainnya seperti enzim, RNA, dan DNA. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mendapatkan produk itu bisa di dalam si sitoplasmanya itu sendiri, ataupun justru ada di lapisan misalnya seperti bakteri gram negatif ini ada di lapisan periplasmik ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode pemecahan sel. Jadi metode pemecahan sel ini terdiri atas dua, yaitu metode kimiawi dan metode mekanik. Nah, metode kimiawi ini contohnya apa ya? Ada tekniknya itu adalah osmotic shock, kemudian enzyme digestion, kemudian solubilization, lipid dissolution, kemudian alkali treatment. Nah, kemudian metode mekanik, homogenisasi, kemudian grinding, kemudian ultrasonikasi, dan crushing in ball mill. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, metode kimiawi, yaitu dengan teknik osmotic shock. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Kenapa? Karena kita hanya mengatur konsentrasi cairannya aja, cairan di luar sel aja. Nah, kenapa bisa terjadi osmotic shock? Ya, jadi di sini akan merubah tekanan osmotiknya di dalam sel sehingga si sel itu akan pecah. Kemudian disebabkan oleh perubahan yang cepat dalam konsentrasi garam dari media. Contohnya gini, saya punya larutan isotonik. Larutan isotonik itu biasanya dengan kadar NaCl 0,85%. Otomatis air di luar akan masuk, laju alir yang di luar akan masuk setara dengan laju alir air yang keluar dari sel. Jadi yang masuk dan yang keluar itu sama ya airnya. Nah, gimana kalau konsentrasi dari air itu kita kurangi? Artinya larutan tersebut merupakan larutan yang hipertonik. Hipertonik itu larutan yang pekat, ya. Nah, kalau misalnya larutan yang pekat, berarti airnya itu kan dalam jumlah yang sedikit di lingkungan. Maka dari itu, air yang ada di dalam sel itu akan keluar, ya. Karena air itu berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, itu prosesnya namanya kita sebut sebagai proses osmosis, berpindah secara osmosis. Ya, beda dengan difusi. Kalau difusi itu biasanya konsentrasi si zat terlarutnya. Kalau ini adalah konsentrasi airnya. Airnya dia berpindah dari sel keluar. Akibatnya apa? Akibatnya si sel tersebut akan mengkerut atau kita sebut sebagai krenasi. Nah, proses ini kita sebut sebagai plasmolisis. Paham ya? Nah, itu bisa seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan larutan hipotonik. Larutan hipotonik itu apa? Jadi si airnya itu dalam jumlah yang tinggi sekali. Berarti NaCl-nya itu misalnya rendah, lebih rendah dari 0,85%. Nah, jadi kalau misalnya airnya itu dalam jumlah yang tinggi, maka air tersebut akan masuk ke dalam si sel. Lama-kelamaan isi dari si sel itu ya akan banyak dengan air. Karena si dinding sel itu tidak mampu lagi menahan begitu besarnya tekanan dari dalam sel tersebut, maka si sel tersebut akan lisis, akan pecah. Nah, itu dia. Itu yang kita sebut sebagai metode kimiawi dengan osmotic shock. Nah, ini cocok untuk mengeluarkan zat-zat yang terkandung di dalam cairan periplasmik, ya. Kemudian aplikasi ini tergantung kemudahan dinding sel untuk mengalami lisis. Ya, jadi kalau dinding selnya itu gampang terjadi lisis, ya mungkin lebih menguntungkan. Tetapi kalau susah, ya kita nggak bisa menggunakan teknik osmotic shock ini. Nah, kemudian dia juga kurang cocok untuk aplikasi dalam skala yang besar. Nah, biasanya skala besar apa? Biasanya dengan teknik homogenisasi atau yang mekanik itu biasanya dengan, untuk skala yang besar atau bisa juga dengan menggunakan pelarut.
Itu bisa dengan menggunakan skala besar. Nah ini kalau yang kimiawinya ini dengan solubilization atau dengan pelarutan. Pelarutan ini umumnya ya menggunakan deterjen. Ya, kalau deterjen itu kan ada ekor dan ada kepala ya. Dia ada sisi yang bersifat hidrofobik, ada sisi yang bersifat hidrofilik. Jadi deterjen ini akan merusak membran. Ya, yang dirusak itu sebetulnya membran. Nah, kemudian ketika membran itu sudah dirusak oleh si deterjen, kemudian baru dipisahkanlah si dengan teknik sentrifugasi, kemudian baru dilanjutkan dengan teknik isolasi. Umumnya pada umumnya ya, ini khusus sih untuk kita ingin memproduksi protein, biasanya dengan menggunakan jenisnya itu deterjennya itu yang non-ionik. Contohnya adalah Triton X100. Ya, karena kenapa? Karena dia tidak merusak protein, dia hanya melarutkan protein aja. Nah, ada juga yang deterjen yang adionik. Anionik itu contohnya SDS atau sodium dedosil sulfat. Nah, sodium dedosil sulfat atau SDS ini dia yang menyusun ulang membran sel dengan merusak interaksi protein-protein di dalamnya. Jadi interaksi dari protein yang dia dirusak. Jadi protein-protein kan dia kan saling berikatan satu dengan yang lain, ada interaksinya. Nah, maka dari itu dia akan merusak si interaksi protein tersebut. Ya, otomatis si protein tersebut juga akan rusak sebetulnya. Nah, kemudian etil trimetil amonium bromida atau deterjen kation, ya, itu salah satu contoh deterjen kation. Dia merusak lipopolisakarida dan fosfolipid dari membran. Jadi ya bergantung kebutuhan lah, ya. Biasanya yang cepat itu ya yang kita tidak memperhatikan protein di dalamnya biasanya menggunakan SDS atau deterjen kation, gitu ya. Jadi kalau kita ingin menjaga si protein tersebut, mungkin kita bisa menggunakan Triton X100 ya untuk larutan yang atau deterjen yang non-ionik. Kekurangannya ya pada umumnya dengan menggunakan solubilization ini banyak protein, misalnya kita harapkan itu lisis. Meskipun dengan Triton X100 tapi pasti ada yang lisis gitu ya. Karena di sini kan dia kan melarutkan protein juga. Jadi mungkin ada bagian-bagian yang protein yang inaktif ya, ada yang rusak. Nah, karena terdenaturasi oleh deterjen. Jadi ada proses denaturasi dan bisa juga mengganggu tahapan proses hilir selanjutnya. Jadi deterjen ini bisa jadi sebagai inhibisi gitu ya, atau bisa juga sebagai ya pengganggu. Jadi misalnya kita ingin melakukan isolasi, kristalisasi, kelarutannya mungkin akan keganggu karena adanya deterjen ini. Jadi dan deterjen ini juga susah untuk dipisahkan gitu. Jadi susah untuk dipisahkan. Jadi nggak cocok gitu ya untuk beberapa kasus. Nah, biasanya teknik dengan menggunakan deterjen ini dilakukan pada skala laboratorium aja, yaitu dengan menggunakan diaplikasikan untuk mengekstrak DNA, RNA atau protein sel. Nah, lemak belum akan terlarut pada konsentrasi deterjen yang encer. Jadi kalau terlalu encer si deterjen ini bentuknya seperti ini. Dia hanya mengisi bagian-bagian fosfolipid aja. Si protein otomatis tidak terlarut, tidak rusak gitu ya karena deterjen ini. Tetapi kalau misalnya deterjen itu dalam konsentrasi yang tinggi, nah dia akan berikatan dengan protein seperti ini. Seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Dan juga dia akan berikatan dengan komponen fosfolipidnya. Ya, fosfolipid dari misalnya di sini membran plasma ya, membran sitoplasma. Nah, seperti ini bentuknya. Ya. Ini deterjen. Nah, kemudian kalau ada membran bagian fosfolipidnya itu dia akan bentuknya seperti ini. Dia akan mengikat si fosfolipid, baik itu mengikat fosfolipid ataupun dia akan mengikat si protein itu sendiri. Oke, itu dengan menggunakan deterjen. Bisa juga dengan menggunakan alkali. Contohnya di sini ada NaOH. SDS juga kita sebut sebagai alkali sebetulnya ya. Nah, ini akan melarutkan komponen fosfolipid dan protein dari membran sel. Nah, biasanya digunakan untuk mendapatkan DNA dari sel atau melakukan isolasi plasmid DNA. Jadi, isolasi plasmid DNA ini sebetulnya ketika kita ingin melakukan rekayasa genetika, yang kita kita gunakan itu sebetulnya plasmidnya, plasmid DNA dari sel lainnya.
gitu ya. Jadi plasmid DNA dari sel lainnya. Nah, untuk melakukan isolasi atau untuk mendapatkan plasmid DNA yang ada di sel lain itu yaitu dengan menggunakan alkali treatment, itu metode kimiawi. Nah, akan tetapi alkali ini dia bisa mendenaturasi protein ya, sama halnya dengan deterjen sebetulnya ya. Jadi SDS juga kan dia bisa melakukan terjadinya denaturasi protein ya, apabila digunakan pada jangka waktu yang lama. Kemudian karena denaturasi ini juga kan dipengaruhi oleh pH yang tinggi ya. Jadi pH dia akan mengubah kelarutan dari protein itu sendiri ya. Ingat proses denaturasi protein salah satunya karena adanya pH yang tinggi. pH yang tinggi, protein itu kan dia Zwitterion ya. Nah, dia akan dia memiliki ion yang dia bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa. Kemudian ketika dia sebetulnya stabil, asam dan basanya itu stabil, sama. Ketika dia konsentrasi asamnya itu sangat tinggi atau konsentrasi basanya sangat tinggi, maka kelarutannya dia akan mempengaruhi kelarutan dari protein itu sendiri. Kelarutannya itu akan berkurang terhadap cairannya, ya. Maka dari itu dia akan mengendap. Maka dari itu denaturasi protein itu adalah pengendapan dari atau terkoagulasi atau istilahnya penggumpalan dari si protein itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kemudian teknik lainnya yaitu dengan menggunakan pelarut organik. Pelarut organik ini biasanya melarutkan lemak di membran dinding sel. Nah, kalau untuk melarutkan lemak itu kan umumnya kan yang hidrofobik ya. Hidrofobik, non-polar. Dia menggunakan pelarut-pelarut non-polar. Contohnya adalah toluen dan kloroform. Ya, dia melarutkan komponen yang hidrofobik, yaitu yang ada di dinding sel atau di sitoplasma atau di fosfolipid. Dan juga sebetulnya bisa juga dengan menggunakan pelarut organik yang polar. Contohnya adalah isopropil alkohol ataupun etanol. Kenapa? Karena di sini isopropil alkohol ataupun etanol di sini dia akan menggeser molekul-molekul lipid dari tempatnya dan menghancurkan susunannya. Nah, contohnya di sini alkohol di sini ini kan fosfolipid. Nah, fosfolipid ini dia akan si alkohol ini akan merusak susunan dari fosfolipid itu sendiri. Sehingga isinya karena tekanan di isi itu sangat kencang, sangat kuat sekali, kemudian isinya akan keluar gitu ya. Karena di sini juga udah dirusak oleh si alkohol. Nah, kemudian untuk sel hewan biasanya dengan menggunakan aseton. Nah, kemudian biaya yang dibutuhkan ini cukup rendah karena kita hanya menggunakan pelarut organik saja gitu ya. Tidak membutuhkan energi yang sangat besar. Kemudian permasalahannya ini adalah di recovery produk ya, recovery produk dalam artian pelarut organik. Pelarut organik itu ya memang membutuhkan energi yang cukup besar untuk memisahkannya gitu ya. Kemudian toksisitas, ya pelarut organik ini juga toksik gitu ya, toksik. Misalnya yang digunakan untuk ya bisa toksik ke environment, ke lingkungan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, metode kimiawi. Nah, tadi sudah sekilas saya sudah menjelaskan tentang lisozim, salah satu enzim yang digunakan untuk memecah sel, ya. Jadi khususnya adalah dinding sel itu dia membentuk linkage. Linkage itu adalah ikatan. Nah, maka dari itu lisozim tadi ya, dia memecah ikatan, di dinding sel itu sendiri. Kemudian di sini ada juga protease atau ribonuklease. Protease ini akan memecah si protein khususnya yang ada di membran sitoplasmanya. Kemudian ini sangat selektif dan tidak merusak komponen sel lainnya. Ya, proses ini sangat-sangat selektif dan tidak merusak komponen lainnya. Tapi masalahnya ya produksi enzimnya itu ya mahal. Berarti biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proses ini ya mahal juga gitu. Nah, kemudian lebih cocok digunakan untuk bakteri-bakteri yang gram positif. Gram positif itu kan biasanya langsung ada dinding selnya gitu ya. Jadi kalau bakteri gram negatif di atasnya itu masih ada outer membran ya. Sedangkan untuk enzymatic digestion ini biasanya yang dirusak itu adalah si dinding selnya, dinding sel itu. Berarti biasanya cocok
untuk bakteri-bakteri gram positif yang dinding selnya itu langsung berinteraksi dengan lingkungan. Ya, contohnya seperti ini ya, ada dinding sel, kemudian di dalam itu ada membran plasma, kemudian di sini lisozim itu dia akan merusak di sini ya, memotong ikatan beta glikosidik tadi, beta 1,4 glikosidik ya. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan isi dalam si sel itu sendiri. Nah, metode yang lainnya yaitu dengan menggunakan alat yang kita sebut sebagai homogenizer. Homogenizer ini umumnya digunakan dalam proses penghancuran sel untuk skala yang besar, ya skala besar. Jadi skala besar ini bisa digunakan teknik homogenisasi. Nah, penyebab kehancurannya itu adalah tegangan geser, kavitasi, kemudian impact atau penurunan tekanan mendadak. Jadi gini, jadi di homogenizer ini, misalnya di sini ada cairan, di sini ada cell suspension, ya. Kemudian di sini ada piston. Piston ini dia akan mendorong ke atas, terdorong ke atas, otomatis si selnya itu ya yang ada di dalam sini dia akan hancur karena gesekan antara si piston dengan stator ini. Nah, nanti si sel itu yang pecah dia akan keluar lewat pinggir-pinggir sini. Gitu. Ya, jadi di sini ada interaksi antara piston yang naik ke atas, kemudian ada statornya di sini ya. Jadi bisa kalian bayangkan lah bagaimana homogenizer itu ya. Jadi melakukan homogenisasi. Homogenisasi itu adalah membuat si partikel-partikel tersebut agar ukurannya itu sesuai. Nah, nanti di sini juga ada lubang. Lubangnya itu juga dia sesuai dengan tidak terlalu besar juga, tidak terlalu kecil juga. Sesuai dengan cairannya dan selnya tersebut. Kemudian metode yang lainnya yaitu dengan teknik yang kita sebut sebagai teknik sonikasi. Ya, menggunakan gelombang ultrasonik pada frekuensi sekitar 15 sampai 20 kHz. Jadi sonikasi itu kan gelombang yang dipaparkan ke dalam larutan. Nah, nanti akan membentuk gelombung-gelombung. Nah, gelombung-gelombung ini dia akan pecah nantinya. Dia gelombung ini akan pecah. Nah, nanti getaran pecahannya tersebut, dia akan menembak si sel tersebut. Ya, nanti dia akan karena getarannya itu tidak terlalu besar gitu ya, dia akan membuat lubang-lubang kecil pada membran-membran tersebut gitu ya, akan menghancurkan ya part-part tertentu dalam membran sel itu, gitu ya. Maka dari itu karena udah yang rusak, karena si sel itu menjadi nggak stabil, nanti otomatis selnya itu akan keluar, gitu. Isi dari sel itu akan keluar. Ya, jadi intinya ini membuat gelembung di dalam cairan, kemudian berisolasi sehingga menimbulkan shock wave, ya gelombang shock. Kemudian gelombang shock itu adalah gelembung, kemudian dia pecah, kemudian pecahannya tersebut akan membentur si sel itu sendiri, gitu ya. Kemudian dapat mendenaturasi protein karena terbentuknya radikal bebas dari gelombang ultrasonik ini juga bisa menghasilkan radikal bebas sehingga terjadi denaturasi protein gitu. Kemudian biayanya tinggi dan jarang untuk skala yang besar. Karena energi yang untuk menghasilkan gelombang ultrasonik ini tinggi juga gitu ya. Dan biasanya ini digunakan untuk skala laboratorium, jarang digunakan untuk skala yang besar. Nah, teknik yang terakhir yaitu dengan metode bead ball mill, bead atau ball mill, bead atau ball mill. Nah, di sini adalah efek tekanan geser digabung dengan tumbukan antar bit. Jadi biasanya ada ball-nya juga di dalamnya, tetapi biasanya hanya bit aja bisa sih. Nah, digunakan untuk sel yang sulit dihancurkan, misalnya adalah yeast, ya, kemudian ada spora, kemudian ada fungi, ada mikroalgae. Tadi yang sebelum-sebelumnya itu biasanya untuk bakteri. Nah, kalau untuk yeast, untuk spora, fungi, atau mikroalgae itu ya bisa dengan menggunakan teknik ini, yaitu bead atau ball mill. Diameter bitnya biasanya sekitar 0,25 sampai 0,75 mm. Kemudian menggunakan coolant. Nah, jadi sama halnya dengan teknik homogenizer, tadi homogenisasi itu juga karena adanya interaksi antara si piston dengan statornya tadi, lama-kelamaan biasanya akan panas. Ya, maka dari itu ada biaya tambahan lagi untuk mendinginkan. Ya, mendinginkannya itu yaitu dengan cooling. Berarti ada cost lagi.
selain energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan piston tersebut juga besar, tetapi ada juga tambahan biaya untuk ya menggunakan cooling ya, sistem coolingnya. Nah, ini juga untuk metode mekanik ini dia menggunakan coolant ya untuk menetralkan panas yang terbentuk. Nah, ada jenis-jenis agitatornya, ada slitted disc atau closed design seperti ini. Ini macam-macam lah. Nanti kapan bisa digunakan, kapan tidak, ya kalian harus melakukan optimasi terlebih dahulu ya. Kalian juga harus melakukan karakterisasi terlebih dahulu. Jadi kira-kira yang mana nih yang cocok untuk produk-produk tertentu. Apakah kalau misalnya menggunakan ini, oh ternyata produk yang diinginkannya malah hancur gitu. Nah itu kan kita nggak mau kan ya. Maka dari itu kita harus melakukan optimasi juga tentang ini konfigurasi agitator disknya untuk metode bit atau ball mill. Kemudian pengaturan disk pada shaft juga berpengaruh ya. Ada yang concentric disk artinya seperti ini ya, kayak gini nih concentric disk. Ya kemudian ada yang oxcentric disk. Oxcentric disk. Jadi bentuknya itu nggak beraturan gitu ya. Jadi seperti ini. Yang lebih nggak beraturan sebetulnya oblique mounting, ini nggak beraturan. Nah kalau yang pin agitator itu bentuknya kayak gini, ya, yang ini agitator. Kemudian biasanya ini agak panjang, saya kasih ini deh. Nah biasanya seperti ini, ya ini kayak gini gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, misalnya ini bitnya juga ya. Sorry. Nah. Jadi gini, bentuknya kepanjang gitu. Biasanya dia akan merusak atau istilahnya itu menggilas, menghancurkan si sel itu gitu. Dengan interaksi antara si statornya dengan putaran ini. Gitu. Nah ini untuk ball mill skala besar ya seperti itu.